Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Budi Setiawan dari kelas IF 404 dengan NIM 240401010083. Di sini saya akan mengerjakan tentang analisa berorientasi objek, sistem informasi dan administrasi, rekam medis klinik pertama. 1. Judul dokumen, analisis berorientasi objek, sistem informasi, administrasi, dan rekam medis klinik pertama. Jenis dokumen, dokumen ujian tengah semester, tanggal pengumpulan dan topik utama, analisis sistem klinik menggunakan pendekatan berorientasi objek, use case, activity, dan class diagram. Pendahuluan dan studi kasus, gambaran umum klinik pertama dan ruang lingkup sistem informasi, administrasi, dan rekam medis. 1. Profil klinik pertama. Klinik pertama adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melayani pasien umum dengan kebutuhan administrasi dan rekam medis yang terstruktur. Tujuan sistem informasi, membangun sistem digital untuk mengelola pendaftaran pasien, antrian, rekam medis, dan resep secara terintegrasi dan efisien. Analisa berorientasi objek, pendekatan OOP digunakan untuk merancang solusi yang modular, mudah dikembangkan, dan konsisten dalam pengelolaan data klinik. Ruang lingkup solusi, sistem mencakup modul administrasi pasien, manajemen antrian, rekam medis, elektronik, resep digital, pelaporan kunjungan. Proses bisnis sistem manual saat ini, alur langkah awal pelayanan pasien pada sistem manual yang sedang berjalan. 1. Pasien nama. Pasien nama membawa kartu pasien fisik sebagai identitas kunjungan ke klinik. 2. Pasien baru. Pasien baru mengisi formulir pendaftaran manual dengan data diri secara lengkap. Langkah 3. Pencatatan. Petugas admin mencatat data pasien ke dalam buku register atau berkas fisik. Langkah 4. Antrian. Pasien menunggu giliran antrian pemeriksaan dokter secara manual. Proses bisnis sistem manual saat ini atau yang kedua, lanjutan alur proses pelayanan manual dari pemeriksaan dokter hingga pasien pulang. 5. Pemeriksaan, dokter menerima pasien dan melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Langkah 6. Pencatatan, dokter mencatat diagnosis dan resep obat secara manual di kertas. Langkah 7. Penyimpanan, berkas rekam medis disimpan secara manual ke dalam arsip fisik klinik. Langkah 8. Selesai, pasien menerima resep kertas dan melanjutkan ke apotek atau pulang. Permasalahan utama sistem manual: 1. Keterlambatan data. 2. Kesalahan pencatatan. 3. Tidak ada backup. 4. Kehilangan dokumen. 5. Antrian makin panjang. 6. Sulit cari riwayat. Functional Requirement atau FR, ringkasan 10 kebutuhan fungsional utama sistem informasi klinik. 1. Pendaftaran pasien atau FR01, pendaftaran pasien baru dan verifikasi identitas pasien lama dengan kartu atau nomor rekam medis. 2. Pengelolaan antrian digital otomatis dan notifikasi giliran pemeriksaan pasien. 3. Laporan kunjungan, pembuatan laporan kunjungan harian, mingguan, dan bulanan untuk kebutuhan manajemen klinik. 4. Input rekam medis elektronik oleh dokter dan pembuatan resep digital dengan cek alergi otomatis. 5. Pencarian data efisien, pencarian data pasien, pencarian riwayat data pasien secara cepat berdasarkan nama, nomor, atau tanggal kunjungan. 6. Kelola dokter dan jadwal, pengelolaan data dokter, jadwal praktek, dan penugasan dokter untuk melayani pasien. Non-fungsional dan usability requirement, kebutuhan non-fungsional dan usability untuk sistem informasi klinik yang efektif. 1. Performa, sistem respon dalam waktu kurang dari 3 detik untuk setiap transaksi data pasien. 2. Keamanan dan ketersediaan, autentikasi pengguna, enkripsi data, dan uptime sistem minimal 99% setiap bulannya. 3. Skalabilitas dan backup, sistem mampu berkembang sesuai kebutuhan dan backup otomatis data dilakukan harian. 4. Kemudahan belajar, antarmuka intuitif sehingga pengguna baru dapat mengoperasikan sistem dalam waktu singkat. 5. Efisien dan keterbacaan UI,
Proses kerja lebih cepat dengan tampilan antarmuka yang bersih, jelas, dan mudah dibaca. 6. Toleransi kesalahan dan akses web. Sistem memberikan pesan error yang jelas dan dapat diakses melalui web browser kapan saja. Teknik requirement gathering, metode pengumpulan kebutuhan sistem informasi klinik dari berbagai sumber dan pemangku kepentingan. 1. Wawancara dengan kepala klinik, dokter, admin, pasien menggunakan kebutuhan secara mendalam. Langkah 2. Observation langsung proses kerja klinik untuk memahami alur pelayanan dan kendala sistem manual. Langkah 3. Analisis dokumen formulir pendaftaran dan rekan medis manual mengidentifikasi data dan alur informasi. Langkah 4. Fokus group discussion bersama semua pemangku kepentingan untuk validasi dan penyepakatan kebutuhan sistem. Use case diagram sistem, gambaran interaksi sistem dan aktor utama, admin, dokter, dan pasien. 1. Admin mengelola pendaftaran pasien baru, verifikasi pasien lama, pengelolaan antrian, dan laporan kunjungan harian. Dokter melakukan pemeriksaan pasien, pencatatan rekaman medis elektronik, membuat resep digital, dan melihat riwayat pasien. Aktor, pasien melakukan pendaftaran mandiri melalui nomor antrian digital, menerima resep digital, dan mengakses riwayat kunjungan. 4. 11 use case utama, daftar pasien baru, daftar ulang, kelola antrian, input rekam medis, buat resep, cek alergi, cari data pasien, laporan, dan jadwal dokter. Penjelasan use case utama, uraian singkat, use case kritis dalam sistem informasi klinik pertama. 1. Daftar pasien baru, admin mencatat data intensitas baru dan membuat nomor rekam medis untuk medis unik secara otomatis. Daftar ulang pasien, pasien lama diverifikasi menggunakan nomor kartu atau NIK untuk mengakses rekam medis sebelumnya. Kelola antrian, sistem mengatur antrian digital secara otomatis dan menampilkan nomor giliran pasien secara real time. Catat rekam medis, dokter menginput diagnosa, tindakan, dan catatan klinis ke dalam rekam medis elektronik pasien. Buat resep dokter, dokter membuat resep digital dengan fitur cek alergi otomatis untuk keamanan dan akurasi pemberian obat. Aktivitas diagram sistem usulan. 1. Swimlane pasien datang, daftar mandiri via sistem, ambil nomor antrian digital, dan terima resep elektronik. 2. Admin verifikasi data pasien, kelola antrian otomatis, dan konfirmasi jadwal pemeriksaan dokter. Swift dokter menerima pasien input rekam medis elektronik, diagnosis, dan buat resep digital dengan cek alergi otomatis. 4. Sistem menyiapkan data, kirim notifikasi antrian, backup otomatis rekam medis, dan hasilkan laporan kunjungan. Class diagram sistem ada nomor 1 untuk person, kelas induk dengan atribut ID, name, phone, address, diwarisi oleh patient, dokter, dan admin melalui interaktif. 2. Patient and dokter, subjektif dari patient menyimpan riwayat medis, dokter menyimpan spesialisasi dan jadwal praktek. 3. Diagnosis, kelas mandiri yang menyimpan kode ICD, deskripsi penyakit, dan catatan klinis, dapat dirujuk lintas rekam medis. 4. Appointment atau QU, appointment mengelola jadwal kunjungan pasien. Untuk QU mengatur antrian digital secara otomatis berdasarkan waktu daftar. 5. Medical record menyimpan rekam medis elektronik pasien berkunjung berrelasi agresi dan dengan kelas diagnosis. 6. Prescription dan item, prescription berreaksi kombinasi, dan prescription menghapus resep otomatis penghapusan seluruh item terkait. Prinsip OOP atau rescue dan generasi present dari kelas present dan pension dan dokter untuk efisiensi konsul kode. Kelas induk person ada atribut ID, ada atribut nama, ada atribut nomor dan address, ada metode ada get ID dan get name. Untuk kelas turunan pension and dokter ada pen ID nomor phone address, dokter ID name phone address, pension dan dokter ada get ID dan get name. Terus manfaat reuse kode. Kesimpulan ringkasan. 1. Masalah kritis, terdeteksi 6 masalah kritis sistem manual, efisiensi keamanan data, akurasi pelayanan, keandalan dan aksesibilitas. 2. NVR dan usability. 3. Aktuasi dan kelas diagram. 4. Kebutuhan fungsional. 5. Use case diagram.
Diagram 6, prinsip OOP. Manfaat implementasi sistem, dampak positif penerapan sistem informasi administrasi dan rekam medis klinik pratama. Efisiensi akurasi, meningkatkan efisiensi dan akurat pelayanan pasien secara signifikan. 2. Kurangi waktu tunggu, mengurangi waktu tunggu pasien dengan antrian digital dan pendaftaran otomatis. 3. Data aman dan mudah diakses. Rekam medis elektronik mudah diakses, aman dan terlindungi dari kehilangan data. Dasar keputusan manajemen, penyediaan data akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis manajemen klinik. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.